Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Linsebda Limbong dari kelas B4. Di sini saya akan mempresentasikan tentang sediaan peroral, di mana sediaan peroral ini merupakan cara pemberian obat yang paling umum dan nyaman digunakan, di mana pemberian oral ini adalah obat dimasukkan melalui mulut. Pemberian peroral ini biasanya dipilih untuk memudahkan pemberian dan menghindari pemberian obat yang menyebabkan kerusakan kulit dan jaringan. Selanjutnya di sini ada grafik mengenai konsentrasi plasma setelah pemberian obat dengan dosis sama dengan 3 rute berbeda. Di sini kita dapat melihat ada 3 rute yang berbeda. Yang pertama itu intramuskular, intravena, dan oral. Di mana intravena ini yaitu obat dimasukkan ke dalam pembuluh darah. Contohnya itu seperti injeksi atau infus. Sedangkan intramuskular yaitu obat yang dimasukkan atau diinjeksi ke dalam otot. Sedangkan oral yaitu obat yang dimasukkan melalui mulut. Nah, dari ketiga grafik ini kita dapat melihat yang paling cepat yaitu intravena dan yang paling lambat adalah oral. Kenapa intravena paling cepat? Karena intravena itu langsung kepada pembuluh darah, sedangkan intramuskular harus menunggu waktu untuk diserap oleh pembuluh darah. Sedangkan oral memerlukan waktu untuk diabsorpsi karena melalui banyak pencernaan. Jenis sediaan. Di sini kita dapat melihat ada 2 jenis sediaan yaitu solid dan liquid. Di mana solid ini adalah bentuk sediaan padat, sedangkan liquid ini bentuk sediaan cair. Di mana solid ini terbagi lagi menjadi 2 yaitu tablet dan serbuk. Di mana tablet terdiri dari bukal, sublingual, tablet salut, dan tablet lepas lambat. Di mana tablet bukal ini yaitu bentuknya kecil dan biasanya diletakkan di antara gusi dan pipi. Sedangkan sublingual biasanya diletakkan di bawah lidah. Sedangkan tablet berupa tablet biasa. Sedangkan tablet salut yaitu tablet yang pelapisan sediaan obat tablet. Sedangkan lepas lambat yaitu sediaan tablet yang dirancang atau dimodifikasi untuk memberikan efek terapeutik dari obat. Sedangkan liquid terdiri dari larutan, suspensi, dan emulsi, di mana larutan adalah campuran homogen saat terlarut dan pelarut. Contohnya itu garam atau air gula. Sedangkan suspensi yaitu campuran heterogen yang terdiri dari partikel-partikel kecil padat atau cair yang terdispersi. Sedangkan emulsi yaitu campuran dari 2 cairan yang biasanya tidak bercampur. Contohnya itu air dan minyak. Contohnya itu emulsion atau minyak ikan. Selanjutnya di sini ada perbandingan dosis dan kinetika tablet nitrogliserin dalam berbagai sediaan. Di mana di sini obatnya sama tetapi bentuk dan dosisnya yang berbeda. Di sini kita dapat melihat ada 3 bentuk sediaan yaitu sublingual, bukal, dan oral. Di mana dapat kita lihat di sini ada onset dan durasi, di mana onset itu adalah waktu dari masuknya obat sampai obat berefek, sedangkan durasi yaitu dari berefeknya obat sampai efeknya selesai. Nah, di sini kita dapat dilihat bahwa yang paling cepat menimbulkan efek yaitu bentuk sediaan sublingual dan bukal. Dan yang paling lama durasinya yaitu oral. Nah, mengapa sublingual dan bukal yang paling cepat menimbulkan efek? Karena sublingual dan bukal ini langsung kepada sirkulasi sistemik, sedangkan oral harus melalui banyak absorpsi terlebih dahulu karena melalui banyak saluran cerna. Kenapa durasi melalui rute oral lebih lama? Karena di sini kita dapat melihat juga dosis dari pemberian oral ini lebih tinggi daripada dosis sublingual dan bukal. Biofarmasetik, di mana biofarmasetik ini adalah produk farmasi yang berbentuk protein dan dikembangkan dengan bioteknologi untuk digunakan sebagai obat. Contohnya tadi yaitu bukal, sublingual, tablet salut, serbuk, larutan, suspensi, emulsi, tablet lepas lambat, di mana tadi saya sudah menjelaskan mengenai bentuk sediaan ini. Selanjutnya diskusi tentang mungkin untuk slide ini dapat kita bahas di saat sesi diskusi. Selanjutnya ada mulut, di mana di sini kita akan membahas tentang anatomi dan
patofisiologi dari mulut, di mana yang pertama itu anatomi bagian-bagian mulut terbagi menjadi dua, yaitu mulut bagian depan dan mulut bagian belakang. Di mana mulut bagian depan ini biasanya terdiri dari bibir, gigi, gusi, dan lidah. Sedangkan mulut bagian belakang biasanya terdiri dari langit-langit mulut, pipi, dan kelenjar air liur. Selanjutnya kita bahas mengenai histopatofisiologi, di mana histopatofisiologi dari mulut ini terbagi menjadi dua, yaitu mukosa dan air liur. Di mana mukosa ini yaitu lapisan jaringan yang membatasi rongga saluran cerna dan saluran nafas yang biasanya terlibat dalam proses absorpsi dan proses sekresi. Mukosa ini terdiri dari lidah dan permukaan bagian dalam mulut. Mukosa tipis, banyak penyerapan, vaskulasi bagus, dan terdapat vena di daerah mulut yang mengalir ke jantung, selanjutnya ke organ lain, dan kemudian ke hati. Selanjutnya ada air liur, di mana air liur ini berfungsi untuk menjaga keseimbangan pH dalam mulut dan berfungsi untuk menghasilkan enzim pitialin, di mana enzim pitialin ini berfungsi untuk membantu mempercepat proses hidrolisis dalam mulut yang menguraikan pati menjadi bentuk gula yang lebih sederhana. Selanjutnya ada pun sediaan yang mengalami absorpsi di mulut, yaitu sublingual dan bukal, di mana tadi saya sudah jelaskan bahwa sublingual ini sediaan yang diletakkan di bawah lidah. Ada pun contoh dari bentuk sediaan sublingual ini, yaitu nitrogliserin dan isotretinoin dan lain-lainnya. Selanjutnya ada bukal, di mana seperti yang saya jelaskan tadi juga bahwa sediaan yang disisipkan di gusi dan pipi. Contohnya itu progesteron dan lain-lain. Selanjutnya kita akan melihat bagaimana proses pelepasan zat aktif dari bentuk sediaan sublingual atau bukal. Apabila bentuk sediaan sublingual atau bukal ini dilakukan, maka bahan aktif akan lepas dari tablet bersamaan dengan melarutnya tablet di dalam mulut. Selanjutnya, dengan permukaan mukosa yang tipis dan vaskularisasi dalam mulut, maka akan memudahkan penyerapan bahan aktif yang selanjutnya akan masuk ke dalam jantung, organ target, dan ke hati. Selanjutnya kita bahas mengenai lambung, di mana lambung dalam organ tubuh manusia berfungsi sebagai tempat menyimpan makanan sementara dan tempat untuk menghancurkan makanan. Yang akan kita bahas pada lambung ini yang pertama yaitu anatomi, di mana anatomi lambung yang saya ketahui yaitu ada kardiak, fundus, badan lambung, antrum, pilorus, dan mukosa. Sedangkan selanjutnya kita bahas mengenai isi lambung, di mana yang saya ketahui isi lambung berisi cairan asam lambung. Selanjutnya pH lambung biasanya tingkat keasaman lambung berkisar antara 1,5 sampai 3,5. Sedangkan volume lambung biasanya berkisar antara 50 sampai 70 ml. Jadi tetapi volume lambung manusia memiliki volume yang berbeda-beda. Selanjutnya itu ada gerak lambung, waktu transit, waktu pengosongan lambung. Selanjutnya ada tegangan permukaan di dalam lambung. Adapun faktor yang berpengaruh pada waktu pengosongan lambung, yang pertama ada volume makanan, tekanan osmotik, besar partikel pada cairan lambung, pH, dan Michelineus. Mengapa volume lambung dapat mempengaruhi pengosongan lambung? Karena volume lambung manusia itu berbeda-beda, sehingga semakin besar volume lambung manusia semakin cepat pula untuk merasakan lapar. Sedangkan makanan tergantung dari makanan yang kita makan. Mengapa? Karena makanan ada yang cepat diabsorpsi dan atau cepat dihancurkan, dan ada juga yang tidak. Selanjutnya pH. Mengapa pH dapat mempengaruhi pengosongan lambung? Karena tingkat keasaman pH lambung dalam menghancurkan makanan. Selanjutnya ada Michelineus. Mengapa Michelineus dapat mempengaruhi waktu pengosongan lambung? Yang pertama itu posisi tidur, yaitu viskositas, emosi, penyakit, dan gastrik sekresi. Selanjutnya usus besar.
Usus besar dalam tubuh manusia berfungsi untuk menyerap air dari feses atau menyerap air dari makanan, di mana di sini konsistensi massa absorpsi terbatas dan ada beberapa obat yang mengalami absorpsi di sini. Di mana obat yang mengalami absorpsi di sini ada terpilin dan metoprolol. Mengapa pada beberapa obat diminum dengan menggunakan segelas air putih penuh? Karena menurut saya minum obat dengan menggunakan air dapat membantu dalam proses absorpsi dan membantu obat tidak tertinggal atau tersenggal di tempat lain. Dan untuk kurva di sini saya belum bisa menjelaskan, mungkin akan dibantu oleh Ibu saat pertemuan di sesi diskusi. Terima kasih.